Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Bungsu Channel. Bungsu Channel yang punyanya orang Palembang. Tapi saya tetap Zubair Dela nama. Sien ke di masyarakat ditanya, mulai nama Islam ke di tukang seperti itu. Oke, kita ditemani sama Mr. Guest. Tapi kalau ini Mr. Guest. Ini baru pulang dari Palestina, kelompok Briges dari Chef Palestina. Alhamdulillah ini dengan Ray Hendrama. Barusan sudah disuap di sana. Dan ini Kang Wawan Alright. Alright-nya kadenya. Alright dari Ketua Bidang Agama Briges Indonesia. Kang, gampang Kang? Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi itu saya izin balik. Alhamdulillah ini di Bungsu Channel nanti ada acara bisik. Tapi bukan bisikan sih. Bukan. Itu bisik bicara musik. Bicara musik. Tapi nanti ada agama. Soalnya mau disingkat dari bisik agama kan sepertinya bisik syar'i. Insya Allah. Kang, gampang Kang. Alhamdulillah. Ini Bungsu Channel pengen dapat apa nasihat lah. Atuh kan dia bidang agama. Langsung kayak Nasihat lah. Kang Ray lah, Kang Ray. Iya benar. Kan biasa Kang Ray wae. Enak Kang mana lah Kang. Kang ya tuh biasa. Kang, mau tanya Kang, pentingnya ianya semua ada hubungan dengan Allah dalam agama, mau ormas, mau apa gitu kan. Itu kah segimana sih pentingnya bagi kehidupan kita menurut Kang Wawan? Ormasnya? Iya, ormas Kang. Ya sebenarnya kalau sebelah sini Kak, kalau di mata masyarakat, ormas itu jelek lah, karena jelek. Jadi bagaimana itu merubah paradigma ormas di masyarakat itu bagus. Jadi ormas itu harus bisa bermanfaat bagi maksudnya bukan jelek, manusia. Kebanyakan tanggapan. Kebanyakan tanggapan masyarakat itu bahwa ormas itu jelek. Image-nya jelek, proyek dan lainnya. Di sini Briges juga menjadi ormas, tapi bagaimana ormas yang bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Manfaat kebaikan gitu, karena itu tagline-nya itu tadi Khorinisa Anfahum. Jadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Itu dari Briges kan Briges Palestina lainnya itu kan sesuatu perubahan, karena di mata masyarakat juga jelek. Betul. Gangster kayak motor jelek, tapi dengan adanya spirit hijrah, spirit perjuangan, insya Allah itu bisa merubah paradigma di masyarakat. Oh ini bisa berbuat yang baik. Iya. Itu kan itu. Ya. Terus banyak yang Briges lakukan ketika ada perubahan di bidang agama, ketika Kang Wawan Alright ini jadi ketua bidang agama kan. Dulu nggak ada ketua bidang agama di Briges kan. Nah sekarang kan ada Kang Wawan di ketua bidang agama. Nah awal bagaimana Kang Wawan memasukkan agama ke Briges ini gimana sih tipsnya? Tipsnya itu tadi kan pasti agak susah dulu kan. Iya. Itu waktu tahun 2012 itu ketika kita mulai berhijrah dulu di Masjid Al-Latif. Masjid Al-Latif Buah Batu. Ya. Al-Latif jalan itu Saninten. Oh Saninten. Suren. 2012 itu kita hanya 10 orang pada saat itu. 10 orang tapi ada Effendi. Oh, Ustaz Effendi. Itu Effendi juga, Briges juga. Oh iya. Effendi dari Briges. Terus kesananya ada Ustadz Diki, Ustadz Wildan, gitu. Ya. Sekarang di Ustadz dulu sama di 2012 barengan dengan kita. Itu kontinu tiap hari kan ketemuan? Dulu di 2012 itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Sampai dibina oleh Ustadz Hanan Ataki. Oh, Ustadz Hanan Ataki Al-Latif barengan terus. Gitu. Tapi itu kita membentuk grup juga situ. Youth of Islam. Oh, apa? Diulangnya kan? Youth of Islam. Of Islam. Itu Dewan Pembinanya Bapak
Profesor Kiai Haji Miftah Balid. Oh, Ketua MUI Kota Bandung. Istiqomah ya. Istiqomah. ulama besar ya. Dari istiqomah. Juga terus, alhamdulillah sampai hari ini yang dilakukan tuh salah satunya kita lebih pada mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, oleh Maha Kuasa, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Bagaimana branding jelek ini bisa bagus Itu sedikit-sedikit. setelah kumpul, program pertama apa sih yang akan lakukan? Pokoknya itu kita Setelah musyawarah gitu. pertama itu kan kita wajib harus bisa baca Al-Quran. Oh, Karena di surga itu kan harus baca Al-Quran. programnya apa? Baca Iqra, belajar Baca Iqra. Iqra. Kan ini kan ada Brigade Save Palestine, ada Brigade Berzikir atau apa? Berarti yang pertama teh bagaimana Brigade ini Iqra gitu baca Iqra. Ya, gitu. Awalnya itu. Itu udah Al-Quran nanti. Al-Quran. Jadi orang yang jauh dengan Al-Quran itu dekat dengan setan. Ah, Benar ada ya. itu ada Bisa. sangat luar biasa. Kita apa setelah Iqra itu otomatis kan berkembang ada apa langsung ke Palestina ini atau ada lagi Itu bentuk kita peduli terhadap kemanusiaan. manusia Soalnya di Palestina itu kan bukan hanya Muslim, tapi kemanusiaan. ya. Lantai bagaimana? Saya pernah apa dengar Brigade Berzikir dan lain-lain Oh, kan iya. gitu ya. Yang pernah di Bandung Selatan dulu kan Di Bansau ya. di Banjar. Oke Kang Wan, ini menarik sekali, masih ada yang masih ditanyakan sama Kang Wawan, tapi kita sedikit-sedikit dulu tadi tentang bagaimana awal Brigade ini programnya ini, bagaimana Brigade ini baca Iqra Al-Quran. Nah kita bagaimana nih tanya Kang Ustadz pentingnya Al-Quran ini terhadap kita semua kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sekarang lagi zaman pandemi nih, ya pandemi. Jadi lagi pembicaraan masalah corona ya. Tapi ada hal yang selalu kita lewatkan, yaitu versi Al-Qur'annya nih, ada Qorin di sini. Qorin. Versi Al-Qur'an betul kan gampingnya. Wah. Dalam surat Al-Zukhruf ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani wa may, dan barang siapa ya'shu di mana al-muradi ya. Jadi ya'shu ini berpaling. Mun Kang Wawan dengan Kang Wawan dengan Dela misalnya. Pas ketemuan berpapasan ngabalieur bung ningali soalnya apa gitu. Ngabalikeun badan, ngabalieur bahasa Inggris namanya. Ya, wa may ya'su an dzikrir rahmani. Nah, rahmani ini bukan ini dalam tafsir kan Allah Maha Pengasih. Tapi artinya dalam tafsir ini adalah Al-Quran. Jadi barang siapa yang berpaling dengan pengajaran Al-Quran, nah siap ya, berpaling dengan nukoyid apa? Allah akan biarkan. Nukoyid lahu syaiton. Allah akan biarkan setan untuk menyesatkannya. Dibiarkan gua Allah. Lamun tidak dekat-dekat dengan pengajaran itu Al-Quran tadi. Bahkan tadi bahwa lahu Qorin. Nah, ini Qorin di sini Qorin. Jadi setiap manusia yang dilahirkan itu, Kang Wan, Kang Dela, mungkin sudah pada tahu, kita akan diberikan Qorin. Satu di depan, belakang dijaga oleh Qorin. Maksudnya itu yang selalu membuat kalau kita tidak ingatkan itu selalu menggoda kita, membisikkan, dibisik-bisikan kita. Kapan lagi jeung kalau Jadi itu akan menjadi sahabat baiknya, sahabat sejatinya gitu. Nah, ketika kita tidak jauh dari Al-Quran, ayeuna kieu we lah. Hayang ngarti Al-Quran lagi atau hayang paham Al-Quran lagi sembung. Komo macana ya. bisa yang paham lagi. Hayang paham lagi sembung gitu. Komo di macana sekarang yang baca Al-Quran aja, maaf ya, kurang dari 10 ayat itu katanya disebutkan orang yang gofilun. Gofilun apa? Lupa, melupakan Allah. Jadi kalau bisa minimal 10 ayat lah minimal gitu. Baca 10 ayatnya. Satu hari, setiap hari baca Al-Quran. 3 hari tidak membaca Al-Quran akan merasakan Al-Quran ini mencampakkan, merasa dicampakkan. Jadi memang Al-Quran ini adalah satu bentuk, adalah petunjuk dari Allah. Ketika kita
jauh dari Al-Quran, ya udah ada setan baru kuat si korinnya nanti. Korin, jadi yang harus diwaspadai sekarang bukan coronanya, korin ini bagaimana nih akan menguat nih. Padahal vaksinnya adalah Al-Quran. Ini versi ya maaf, versi dari Al-Quran, corona atau ini yang harus diwaspadai. Jadi vaksinnya itu adalah Al-Quran. Karena orang mensian-sian ku corona, misalnya maut tidak membawa keimanan, bagaimana? Coba Kata bisa. itulah mungkin karena itu globalnya saja, nanti diterangkanlah mungkin ada suatu pertemuan yang lain. Oke, Bungsu Channel, terima kasih ya. Dari dua pendekar Islam, dua bidang agama di Briges Indonesia, dan ini sudah ustadz, main gitarnya hebat, terus nah itu kan mana loh? Alhamdulillah nih, sekarang lagi musim lagi nih, main musik haram. Wah gitu. Tapi dari dulu sebenarnya ada ikhtilaf dengan musiknya, bukan corona aja yang ikhtilaf. Corona kan ikhtilaf jadi ribut, rame. Corona cek saya mah kieu, cek si mah kieu. Itu mah masing-masing. Nanti ada penilaian Allah sendiri yang menilai gitu kan. Ya. Jadi main musik ini haram, main musik ini tidak. Sebenarnya itu dalilnya itu juga tidak ada yang sahih sebenarnya. Ada ikhtilaf ya. Jangankan main musik, kita lagi baca buku aja, kalau lagi adzan terus baca buku jadi haram. Benar itu ya. Karena main musik, kalau main musiknya kan ada hadis memang menyatakan bahwa nanti suatu saat di zaman ke depan nanti ada hammer, ya lazim nanti terakhir ya, hammer, terus wanita jina ya, itu maksiat, berbuat maksiat, dan terus wa ma'azim itu kan musik. Nah, wa di sini bukan berarti dan saja, sebenarnya dan bersamaan sebenarnya ada dua ikhtilaf. Kalau wa bersama artinya dan, itu mungkin mereka yang menggolongkan haram karena ketakutannya terganggu dengan main musiknya ini menjadi haram. Satu bagus jadi haram. Tapi kalau kita bermain musik ini tipis sebenarnya, harus dengan ingat kepada Allah, kan wadzakarun anzikri banyak mengingat Allah, intinya mah itu. Gitu kan, nanti ada kita jawaban lagi temanya, kita ke musik lagi, nanti diterangkan oleh Ustaz Rehendraman dengan Kang Wawan Alright. Tapi kita break dulu ya, kita nanti bersambung nih karena ya. Assalamualaikum. Jangan lupa ya, Bungsu Channel, Bungsu TV, Rehendraman, dan Wawan Alright. Oke? Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sifat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.